penjelasan yang Bapak Ibu sudah dapatkan melalui video ataupun bacaan-bacaan untuk pengambilan keputusan. Nanti di sini Bapak Ibu, kasusnya yang Bapak Ibu akan diskusikan berdua ataupun bertiga adalah tentang sumber daya yang ada di daerah lingkungan sekolah Bapak Ibu dan bagaimana strategi pemanfaatannya secara efektif. Jadi itu kasusnya Ibu. Bapak latih, cari kasusnya, dan latih bagaimana mengambil keputusannya berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sudah saya lihat, sudah semuanya membaca dan sudah menjawab ini. Kemudian tujuan kegiatan forum diskusi kolaborasi ini, Bapak Ibu nantinya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kasus yang ini, dari kasus sumber daya yang ada di sekolah Bapak Ibu, dalam menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga nantinya Bapak Ibu, nanti setiap grup masing-masing memberikan tanggapan yang positif, reflektif terhadap presentasi kelompok lain. Kelompok 1 merasakan menanggapi kelompok 2 dan kelompok 2 sebaliknya seperti itu. Nah Bapak Ibu, untuk review mengingat kembali apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan, ada 3 prinsip, yaitu melakukan demi kebaikan orang banyak. Yang disebut Kidler itu adalah berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking. Yang kedua, menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan atau nilai-nilai dalam diri kita, yaitu disebut oleh Pak Kidler ini adalah berpikir berbasis peraturan ataupun rule-based thinking. Yang selanjutnya adalah melakukan apa yang kita harapkan untuk orang lain orang lain akan melakukan juga kepada diri kita, seperti yang kita sering dengar ya. Kalau kita membantu seseorang, belum tentu orang yang kita bantu itu yang membantu kita, tetapi orang lain lagi. Seperti umpamanya lagi contoh lain, di saat kita pesta, orang yang datang ke pesta kita itu banyak sekali orang yang tidak kita kenal, ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu maka pergilah ke pesta biar supaya orang juga akan datang ke pesta kita. Gitu harapannya. Nah, disebut oleh Kidler adalah berpikir berbasis rasa peduli atau bahasa Bataknya care-based thinking, Bapak Ibu. Nah, 9 langkah mengambil keputusan itu apa saja? 1, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi seperti yang dilakukan oleh Ibu Tati. Sudah dikerjakan, sudah dibaca ya Bapak Ibu ya. Yang Ibu Tati yang menghukum anak muridnya di panas matahari sehingga anak tersebut menangis, sudah dibaca ya. Dan sudah dikerjakan oleh Ibu Aisyah, Pak Enda, dan Ibu Nanda Gita. Ibu Diana Fitri. Yang selanjutnya nomor 2, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu. Ya, kalau yang Ibu Tuti itu siapa yang terlibat Bapak Ibu? Ibu Tuti, murid. Ibu Tuti, murid kerja. Ya, yang terlibat Ibu Tuti yang jelas dengan anak muridnya. Ya, muridnya yang menangis itu ya. Kemudian faktanya apa Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu lihat? Ada anak murid menangis. Kemudian Ibu Tatinya tetap mengajar. Ya, Bu Tuti tetap mengajar, cuek aja. Jadi dia menerapkan disiplin menurut dia di situ. Ya, oke. Dan ada guru yang melihat juga, ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini adalah pengujian benar atau salah. Ya, menurut Ibu Tuti tadi kata Ibu Aisyah itu benar. Ya, menurut yang ini adalah salah. Selanjutnya pengujian paradigma benar lawan benar. Ya, benar lawan benar, Bapak Ibu ya. Ya, menurut aturannya benar. Tetapi ada yang melihat itu tidak benar, katanya ya. Tapi itu benar, ya. Umpamanya seperti di video di antara yang 10 itu, ada anak murid yang bagaimana Bapak Ibu? Ada anak murid OSIS yang memakai uang OSIS. Nah, mungkin ada yang menggunakan, ya salah satu video ya.
Jadi ada anak murid yang menggunakan uang OSIS, tetapi dia pada saat itu tidak punya duit dan akan dikembalikannya, mereka diskusi dengan kawannya. Dan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah melakukan prinsip resolusi. Selanjutnya yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Selanjutnya adalah buat keputusan. Dan terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Apakah sudah benar keputusan ini atau belum, Bapak Ibu ya. Nah, begitulah Bapak Ibu. Tetapi kalau emak-emak ini sekarang biasanya kalau sudah ada daftar shopping belanja, shopping list, daftar belanja, sudah dibuat daftar belanja, sampai ke pasar keputusannya lain. Ya Bapak Ibu ya, seperti itu kira-kira ya. Nah, 4 paradigma itu yang bagaimana itu Bapak Ibu? 4 paradigma yang mana? Kalau tadi prinsip sudah saya sebutkan, yang 9 bagaimana mengambil keputusan, langkah-langkahnya. Nah, 4 paradigma itu yang mana saja Bapak Ibu? Yang individu lawan masyarakat. Ya, individu melawan masyarakat, kemudian keadilan melawan rasa kasihan. Ya, keadilan melawan rasa kasihan. Selanjutnya kebenaran melawan kesetiaan. Ya, kebenaran melawan kesetiaan atau loyalitas. Selanjutnya adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Ya, jangka pendek adalah dan melawan jangka panjang. Jadi 4 paradigma ini harus Bapak Ibu perhatikan dalam memutuskan kasus yang Bapak Ibu akan diskusikan nanti bersama. Kasus apa yang Bapak Ibu pilih. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti kalau masih disempat kita akan presentasikan. Kalau ada satu grup yang selesai, presentasikan. Kalau tidak, besok kita presentasikan. Nah, Bapak Ibu menghargai sesama, ya sudah kita lakukan ini biasa, sudah merupakan peradaban untuk kita bersama. Tanpa diingatkan juga saya yakin Bapak Ibu tetap bersama. Baik Bapak Ibu, tugas kita adalah 2 JP ini adalah kerja kelompok. Yang perlu dilakukan adalah ini dia Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus cari kasusnya. Ini mencari studi kasus yang berisi suatu unsur dilema etika. Dilema etika yang berhubungan dengan sumber daya di daerah Bapak Ibu untuk sekolah di mana Bapak Ibu mengajar dan strategi pemanfaatannya secara efektif bagaimana. Dari studi kasus tersebut, Bapak Ibu, setiap kelompok menentukan paradigma yang digunakan, prinsip yang diambil, kemudian tahapan pengambilan dan pengujiannya. Jadi Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu akan menjadi 2 kelompok, ya. Jadi nanti kelompok ini akan memilih salah satu sekolah saja, ya kan? Karena Bapak Ibu 2, ya. Mudah-mudahan kasusnya hampir mirip sekolah Bapak Ibu. Umpamanya sekolah Pak Badro dengan Pak Enda hampir mirip, ya. Ibu Diana dengan Ibu Aisyah hampir mirip. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekarang kita buat grupnya. Siapa grupnya? Ayo, siapa ini dengan siapa? Ayo tukar pasangan atau itu aja? Kalau Pak Badru masih membaca. Oke, silakan membaca ya. Oke, bagaimana nih? Pasangannya siapa? Oh, jadi bapak-bapak dengan bapak-bapak gitu? Bu Zuraida dan ibu-ibu? Iya, ibu-ibu dan ibu-ibu. Oke, ya, setuju ya Bapak Bia? Setuju aja. Ya, setuju ya Bu Aisyah dan Ibu Diana Fitri? Ya, insya Allah setuju. Nampaknya lelet di tempat Ibu Aisyah ya. Ya, hanya Pak Badru ini senang sekali dengan Pak Enda. Pak Enda bagaimana? Senang sekali dengan Ustadz ya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu, grup 1 itu adalah Pak Badru dengan Pak Enda. Grup ibu-ibu adalah Ibu Aisyah, Ibu Diana Fitri, dan Ibu Zuraida. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan ke kelompoknya masing-masing. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ibu, izin Ibu. Iya, Ibu Diana Fitri. Dari penjelasan Ibu, ternyata saya salah memahami gitu Bu. Terutama untuk
artinya gini Bu, sebelumnya saya berpikir gini, untuk pertanyaan yang menghadapi situasi itu, yang terlibat situasi dalam pengambilan keputusan itu diarahkan ke kita yang yang melakukan itu ya Bu. Misal kasus Bu Tati tadi. Terus saat pengujian pengambilan keputusan itu kan ada yang ditanya siapa yang terlibat situasi. Berarti yang kita analisis yang Bu Tati dengan murid-muridnya ya Bu? Ya, kalau Ibu Tati ya. Ya. Iya, kalau kasus Bu Tati artinya saat dianalisis untuk siapa yang terlibat situasi dilema etika ini kan bukan Bu? Iya. Jadi kita mengarahkan pada Bu Tati dan anak muridnya. Oh ini bukan si rekan kerja. Ke kasus Ibu Tati ini Bu ya, Ibu Diana Fitri. Iya. Bapak Ibu bagaimana nih pertanyaan Ibu Diana Fitri? Halo? Halo Pak Enda, ya, Ibu Aisyah, Pak Badru. Ya. Kalau saya melihat tadi kan pertanyaannya siapa yang terlibat, mungkin yang mengalami dilema itu siapa posisi peran utama di situ. Nah yang jelas kalau melihat kasus Bu Tati, saya melihat di situ Bu Tati dengan muridnya tadi. Ya. Nah, kita di situ sebagai pengamat ya yang melihat kemudian mengambil keputusan terhadap masalahan yang terjadi. Ya. Jadi yang terlibat itu kalau menurut saya di situ Bu Tatinya sendiri dengan muridnya tadi yang bermasalah. Ya, betul seperti itu Bidan Fitri yang terlibat. Ya, faktanya tentu itu juga kan? Faktanya tentu itu juga yang dilihat siapa yang melihat, kita anak-anak murid juga ada di situ faktanya. Jadi yang diamati ya pengambilan keputusan dari Bu Tati itu ya Bu ya? Yes. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu pengambilan keputusan? Siapa? Apakah Ibu Tati siapa yang ngambil keputusan? Tentu kita. Ya kita. Kita sebagai pengamat. Kita sebagai pengamat mengambil keputusan karena yang melakukan kita anggap saja pelanggaran adalah Ibu Tati dengan anak murid. Ya. Nah kita sebagai pengamat ya apa yang harus kita lakukan untuk mereka? Maka pergunakanlah 9 langkah-langkah tadi, 4 paradigma, 3 prinsip. Nah, kasus ini, kasus Ibu Tati ini, kita ambil untuk ke sekolah kita. Ya. Atau kasus Ibu Tati, kasus yang diantara 10 video tadi, nah sekarang kita ambil secara aksi nyata ke sekolah kita, lingkungan sekolah kita. Jadi menurut saya akan lebih baik dihubungkan dengan 4 standar nasional pendidikan yang berhubungan dengan kekurangan sekolah. Apa saja 4 standar nasional pendidikan yang berhubungan dengan kita langsung? Itu adalah standar proses, bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran, kemudian standar isi, yaitu berhubungan dengan kompetensi-kompetensi yang kita berikan kepada siswa dan apa sebab akibatnya nanti. Kemudian standar penilaian, bagaimana kita memberikan penilaian ataupun assessment kepada siswa. Yang keempat adalah standar kelulusan, mutu lulusan sekolah kita bagaimana. Seperti itu agar sekolah kita akan lebih baik. Jadi itulah untuk kasus yang ini yang akan kita diskusikan seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu? Nangkap? Jelas ya? Jelas grup 1? Oke, kalau sudah ngangguk, Pak Enda sudah ngangguk, Pak Badru belum ngangguk, tetapi dia lagi memahami, macamnya lagi muter-muter ya. Nanti Pak Enda yang jelaskan kepada Pak Badru. Bu Diana dengan Ibu Aisyah, nanti ini Ibu Zuraida sepertinya karena dalam perjalanan ya mungkin ada gangguan. Oke? Udah paham ya Ibu Aisyah dengan Ibu Diana Fitri ya? Ya, Ibu Diana Fitri dan Ibu Aisyah juga sudah ngangguk-ngangguk. Oke, silakan ke grup masing-masing supaya kalau di sini semua nanti kan diskusinya semua ribut. Jadi masing-masing ke kelas masing-masing. Silakan mengambil kelasnya masing-masing. Berapa menit kira-kira? 20 menit? 20 menit cukup? Cukup, oke. Kita tunggu yang satu ini. Ya, silakan.
Ada kasusnya Pak yang berkaitan dengan dilema etika. Boleh dan iya. Iya. Betul Pak. Ya. Nah, ya Pak. Anda catat ya Pak ya kasusnya. Iya. Ya. Ya. Ring 2-nya tadi nggak ada ya, Dek, kelas 2-nya? Breakout. Iya, iya, iya. BK, ya. Baru matematika. Tapi di matematika terlambat gitu Pak ya. Otomatis BK juga kena kan. Ya, ya. Iya, iya, iya. Ya. Apa belum di ini ya, Dek? Iya, ya benar Pak. Iya. Oke, sudah Bu Aisyah? Oke Pak. Kalau tengok yang itu Pak, kita uji dulu itunya. Ada enggak paradigma? Bu Aisyah masuk Bu Anaka? Individu dan kelompoknya dan sebagainya. Nanti di situ tengok ada dilema etikanya enggak? Kalau dirasa sih ada dilema itu pengambilan keputusan di sini di akhir itu yang berbasis akhir ya Pak. Ya, ya. Benar Pak. Jadi kalau ceritanya gini Pak ya, ini coba Anda bahasakan juga ke bahasa Indonesia Anda sendiri. Sebenarnya kan pengambilan keputusan kita kan sebagai guru matematika Bapak lah gitu kan. Bapak mengambil keputusan terhadap kepada siswa berarti ya. Walaupun melibatkan guru lain, tapi kan yang mau diberikan keputusan ini adalah siswa yang melaksanakannya gitu Pak ya. Jadi ada guru yang pada jam-jam mengajar. Bu Aisyah nih. Semua siswa itu ada berapa Pak? Berapa itu semua ya?
Ah, ah. Yang bermasalah, yang terlambat. Yang Coba masuk, berarti dipanggil Bu. iya, iya. Ya, Lebih Ana. banyak. Berarti disiplin coba ya. Apa salah ini atau Iya, iya. bagaimana nih? Boleh, boleh. Ini udah masuk. Oke, Bu Aisyah. Ya. Assalamualaikum. Hmm. Akhirnya. Ini, oh Ya, ini. silahkan. Tuh, iya. Berarti sih saya terlambat, coba. Kemudian pengambilan keputusan terhadap ini ya, permasalahan ini ya. Iya. Proses. Apa Kak biasanya? Mohon maaf nih, Ibu Aisyah masuk juga di kelompok apa? Bu Aisyah Bu Aisyah masuk salah kamar. Bu Aisyah masuk di kelompok 1, coba keluarin dulu Bu Aisyah. Saya udah. Oke. Oke, makasih Pak. Ya benar. Tidak disiplin. Evaluasi atau perbaikan. Disiplin gitu kan. Ya benar. Ya. Benar Pak. Iya. Iya, benar Pak. Iya benar Pak. Karena gurunya. Iya. Iya. Diam saja. Iya. Iya. Ya, bagus Pak. Tapi gini Pak, kalau yang Anda tangkap kasusnya ini mungkin agak dipersempit aja ruang lingkupnya yang terlibatnya itu Pak. Kalau kasusnya kayaknya terlalu banyak ya gitu. Kalau bisa yang agak sederhana gitu Pak. Mungkin yang terlambat guru piketnya mungkin guru si A, si B gitu.
Walaupun memang banyak gitu kan, tapi kita kecilkan aja ruang lingkupnya sehingga iya nggak masalah, satu aja Pak kita angkat gitu. Si A misalkan dia terlambat sebagai guru piket karena apa? Mungkin yang alasannya ini Pak, nanti yang jadi dilema gitu kan. Apakah dia terlambat karena melihat temannya, atau terlambat karena beda ada urusan keluarga dan sebagainya? Itu yang kita angkat gitu Pak mungkin. Memang kasusnya seperti itu. Termasuk kayak Ibu Tati itu kan gitu. Iya, salah satu guru yang terlambat aja Pak gitu yang kita angkat. Nah, kalau Enda bagusnya kasus guru itu Pak, yang guru tidak piket sesuai waktu, yang tidak masuk, wali kelas atau wali kelas terserah diangkat. Kayaknya dua-duanya ada problem. Tapi kita wali kelas boleh Pak, mungkin wali kelas si A, si B gitu aja jelaskan. Karena apa dia terlambat, karena apa dia bermasalah, nah, itu lebih detail dilemanya. Gitu. Itu alasannya juga harus jelas Pak, karena apa? Nah, udah pernah ditanyakan nggak gitu? Nah, mm, mm, mm. Nah, iya, iya. Iya. Mm. Iya, terlambat. Mm. Iya, iya. Mm. Iya, iya. Jadi kan tindakan, ya, berarti ya. Ya, ini bagus sih Pak tindakan kita ya. Ini apa namanya? Posisi kita sebagai rekan berarti ya. Kalau Bapak staf kurikulum. Ya, kita yang keterlibatan pada kasus ini lah. Pertama kan guru, ibu tadi, seorang ibu wali kelas gitu lah, ibu wali kelas. Kemudian nanti kita sebagai kurikulum mau apa pengambilan keputusan apa yang akan kita lakukan terhadap guru tersebut gitu. Setelah dia setelah dia memberikan alasan dan sebagainya, apakah kita maklumi atau kita tindak lanjuti dengan apa namanya memberikan bukti dan sebagainya kepada pimpinan, kan itu dilemanya gitu ya. Ya bisa sih Pak. Ini aja kita angkat ya, berarti ya. Iya ini aja. Nanti apa ngambil? Iya. Iya. Bagaimana kelompok 1? Oh, Pak Enda terlempar Pak ya. Oh ya, semoga dia terlempar di antara bintang-bintang.
Oke katanya. Ya mudah-mudahan masuk nanti ntar lagi. Bagaimana kita ini puasanya Pak Badru bulan April ini tanggal berapa kira-kira, tanggal 12 atau 13? Ya, jadi bagaimana sekolah? Sekolah tetap, ya, tapi nanti menjelang Lebaran libur. Sepekan menjelang libur, sepekan menjelang Lebaran libur. Oh, habis itu libur. Terus anak-anak yang mondok itu gimana Pak Badru? Pulang juga? Oh, pulang, semuanya pulang. Oh, gitu. Bagus, gitu. Jadi Pak Badru, bagaimana nih tugas-tugasnya nih? Kira-kira? Oh, kenapa? Ini Pak Enda sudah masuk. Oh, positif kemarin Pak Badru positif. Sekarang bagaimana? Udah sehat? Jadi bagaimana? Udah ngajar? Oh ya kan? Ya ya. Jadi minum kustul apa Adi Hidayat? Kan itu Pak Badru jual madu, minum madu pakai itu. Minum air yang banyak, minum madu, pakai jeruk nipis. Makan kurma yang banyak. Oke, sekarang lanjutkan dengan Pak Enda sudah masuk. Oke, Pak Enda silakan dengan Pak Badru. Ya maaf Pak, terlempar jaringan. Ya dengar Pak, Sarah? Jaringannya Pak. Iya. Jadi gini Pak, Anda catat ya. Tadi masalahnya yang kayak gini, Ibu B, seorang guru yang diamanahkan tugas menjadi wali kelas di sekolah A misalnya. Ibu ini adalah seorang guru yang cukup berprestasi, memiliki pengalaman dan tingkatan ini ya, pendidikan yang sudah bagus. Namun belakangan ini sering didapati dia tidak melaksanakan tugasnya sebagai wali kelas dengan maksimal, seperti terlambat atau tidak mengisi jam pertama belajar gitu ya. Kemudian ngaji pagi namanya. Bapak A sebagai seorang staf kurikulum ya, nanti ini sebenarnya Bapak, tapi kita buat Bapak aja. Sebagai seorang staf kurikulum mengamati kasus ini dan mendapati bahwa Ibu B tidak melaksanakan tugasnya dalam tanggung jawab sebagai wali kelas. Sering mendapati gitu ya. Iya, biar masalahnya agak jelas Pak, ini detail. Bapak A sering mendapatkan Ibu B tidak menjalankan tugas sebagai wali kelas dengan baik. Apa yang akan dilakukan jika kayak gini kalau ceritanya di LMS Pak? Jika Anda adalah Bapak A, apa yang akan Anda lakukan gitu ya? Keputusan apa yang akan diambil terhadap permasalahan ini gitu ya? Oke, barulah kita uji itu ya Pak, tadi paradigmanya. Yang tadi yang di PowerPoint Bu Yahma. Iya, paradigma itu individu lawan kelompok kah, kebenaran lawan kesetiaan itu. Iya, yang keempat itu Pak. Karena ada yang individu lawan masyarakat gitu ya. Kayaknya ini lebih kepada kebenaran lawan kesetiaan. Kebenaran ya Pak ya. Karena sebenarnya kan kita menegakkan juga gitu. Ya, bisa juga. Kan kita tidak ingin dia larut terhadap masalah ini terus. Berarti kan dia berprestasi sebenarnya kan. Atau dia sebenarnya paham sih masalah kayak gini gitu tanggung jawabnya. Tapi karena dilarut-larutkan terbiasa gitu, jadi makin lama makin keenaan gitu. Atau dibiarkan saja. Berarti paradigmanya dua aja nih Pak ya. Ya.
Satu, paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Lagi jangka pendek lawan jangka panjang. Iya. Nah, ya. Ah, iya. Kemudian prinsip. Hmm. Kalau prinsip, Pak, prinsip pengambilan enggak, itu langkahnya. Yang prinsip pengambilan keputusan berbasis hasil akhir gitu, atau berbasis rasa peduli, apa ya, Pak? Ya. Nah, nah, iya. Berbasis. Hmm. 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 Iya. Tapi jadi Pak, keputusannya kita menegur dia atau memberitahu dia, kemudian melapor kepada kepala sekolah. Bagusnya itu ya saya. Ya, kan minta penjelasan gitu ya. Halo, iya. Panas laptop saya Pak, jadi keluar dia ini Google-nya. Ya maaf Pak. Lanjut. Tadi ini catat apa namanya? Putusannya Pak. Tapi gini Pak. Tapi tadi kan jelaskan apa namanya? Ibu ini sering didapatkan terlambat. Kalau udah sering kayaknya harus keputusannya lebih detail Pak, nggak dipanggil lagi. Kalau udah sering ya gitu. Iya. Kalau bahasanya dia sudah sering kita dapati terlambat, ya kayaknya nggak perlu dipanggil lagi gitu. Memang harus melakukan keputusan yang jelas gitu. Dipanggil kah atau memang didudukkan? Ya itu dilaporkan, mungkin diberikan dengan buktinya gitu Pak. Bukti dia terlambat mungkin dikasihnya di foto gitu kan, di jam sekian,
wali kelas ini belum bergabung. Gitu. Tentu nanti kan keputusan akhirnya ya di sana nanti di kepala sekolah nanti memutuskan apakah dia diberikan amanah itu lagi atau di stop dulu. Gitu. Ini kan kita sebagai kurikulum. Iya Pak. Enggak, di narasinya itu Pak, di narasi kasusnya tadi, faktanya tadi, kalau kita sudah sering berbicara sama dia, kita juga tahu alasannya, tapi terjadi terus, ya keputusannya harus dinaikkan ke atas. Gitu. Tapi kalau di narasi tadi yang kita jabarkan itu memang belum ada dia menceritakan ke kita, terus belum ada diskusi sama dia, gitu. Itu memang bagusnya kan kita harus tahan dulu, jangan sampai melaporkan dulu. Secara etikanya kan kayak gitu Pak. Tapi ya tadi narasinya ini, kalau tadi kan Bapak bilang sudah sering gitu. Sudah sering itu berarti kan kita sudah melihat, tapi ya kita biarkan juga gitu kan. Maka di narasi mungkin diperjelas Pak, detailkan gitu. Apakah dia memang baru pertama kali kita lihat seperti ini gitu, atau baru beberapa minggu ini aja terjadi, atau memang sudah berlarut-larut gitu. Sudah kita berikan pengarahan juga, sudah kita ingatkan, sudah kita tanyakan, tapi masih berulang-ulang, baru gitu. Keputusan apa yang mau diambil. Belum tahu. Ya. Ya. Kalau kayak gitu, berarti kita belum tahu permasalahan dia secara detail. Ya. Berarti kita diskusikan dulu gitu ya. Iya. Karena berarti kan. Iya. Benar. Berarti keputusannya berarti kita ajak diskusi gitu Pak ya. Mengajak. Benar Pak ya. Mengajak ibu berdiskusi tentang permasalahannya ya. Oke. Berarti tadi ini yang prinsipnya tadi berbasis rasa peduli, berbasis peraturan ya juga Pak ya. Karena kan kita menegakkan aturan kan. Iya. Iya. Oke. Baru yang satu lagi yang ini Pak, 9 langkah pengambilan keputusan. Pertama ya langkah 1, mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan sini itunya Pak ya, tanggung jawab ya, atau etika profesional tanggung jawab. Oh ya kewajiban ya. Nilai yang bertentangan. Yang bertentangan tidak nilai-nilai yang bertentangan berarti tanggung jawab. Tanggung jawabnya tidak sesuai ya. Ada lagi Pak? Dalam keputusan kita ini. Profesional sih Pak jatuhnya. Profesionalitas. Iya. Profesionalitas guru ya. Iya bisa. Disiplin. Masalah itu aja sih Pak ya, kayaknya lebih masalah ini ya, personal etika seorang guru yang bermasalah dulu Pak ya, tidak sesuai dengan etika guru profesional. Kemudian yang terlibat Pak, pihak yang terlibat
Berarti kan kita, ini kasusnya kita aja yang ngamati kan. Kita sebagai staf kurikulum, ya, staf kurikulum sama ibu wali kelasnya. Wali kelas. Itu. Gimana Pak? Hmm. Iya, honornya tetap ya. Iya, iya. Bukan, tapi ini keputusan, pengambilan keputusan terhadap keputusannya itu Pak. Kayaknya nggak terlibat secara langsung lagi. Ya, kalau dalam untuk pengambilan keputusan ini yang terlibat, keputusan yang kita lakukan ini yang melibatkan cuma dua aja gitu kan. Kan kita memanggil dia, diskusikan sama dia gitu. Nggak perlu kan memanggil kawan sebagai saksi kan enggak gitu ya. Terlalu ya itu Pak jatuhnya. Takutnya gitu dia ya, tapi kalau masalahnya udah besar Pak berulang-ulang ya perlu dibuktikan seperti itu gitu. Kan kita peduli ya, karena rasa peduli itu makanya muncul kesan kita panggil dia gitu kan. Tapi dia sebagai rekan lah gitu, bukan sebagai apa namanya menggurui gitu kan. Baik Pak, berarti dua ya tadi ya. Yang terlibat ada dua, kita sebagai staf kurikulum dalam hal ini, terus sama gurunya yang terlibat. Yang ketiga, langkah ketiga, faktanya Pak. Fakta relevan dalam situasi ini. Sering gitu Pak, sering terlambat. Ada lagi Pak. Oh, berarti nggak tanggung jawab ya. Kurang tanggung jawab terhadap ini Pak. Berarti kan bukan masalah karena status wali kelas saja kan, masalahnya memang profesional dia nih diragukan gitu bagi seorang guru. Iya, iya. Ada lagi Pak itu ya. Berarti Anda sering terlambat, tidak menjalankan tugas dengan maksimal, kurang bertanggung jawab. Iya, iya. Cara pengalaman gitu ya. Amerika. Iya, iya. Kurang sesuai dengan ininya Pak, apa namanya? Sesuai dengan pendidikan. Iya, iya. Kurang sesuai dengan pendidikan yang diperoleh atau ilmu yang sudah dimiliki. Nah, bertentangan dengan pengalaman gitu. Itu nggak? Tidak sesuai dengan ininya, ilmu yang dimilikinya lah gitu. Profesionalnya berarti itu Pak. Kalau langkah-langkahnya banyak nih Pak, baru 3 yang kita catat. Langkah keempat, pengujian benar salah, uji legal. Nah, berarti kan salah kan, melanggar peraturan ya, melanggar peraturan gitu kan. Ya. Uji legal, melanggar peraturan, melanggar peraturan ini ya sekolah kan, bagi wali kelas. Ini uji regulasi kayak sama aja. Profesional. Ada gini Pak, uji halaman. Lalu bagaimana kelompok 1? Belum selesai juga? Kalau di publikasi. Sepertinya kalau sama bapak-bapak ini panjang perjalanannya. Tadi terlempar-lempar Bu. Oh, habis terlempar-lempar. Siapa yang terlempar? Pak Badru? Pak Endar? Saya Bu. Iya, komputernya agak panas tadi Bu. Kelompok 2 sudah selesai ya? Sudah. Tadi kami sudah semuanya yang 4 paradigm, 3 prinsip dan 9 caranya sudah ya? Oke. Secara umum mudah Bu, tinggal ini aja ditulis. Kelompok 1 juga sudah selesai. Oke. Kalau begitu kita tunggu dulu kelompok 1 baru bisa bergabung ya Bapak Bia, supaya mereka jangan terganggu. Oke.
Kita tunggu berapa Pak, menit? Oke, nanti ya nanti tinggal dilengkapi aja ya beberapa langkah lagi. Oke, sip. Oke, Pak. Ya. Gabung. Sudah siap untuk bergabung? Oke. Ini izin. Ya, oke. Kelompok 2 ya, sudah. Pak Enda bagaimana? Oke, mari kita bergabung di kelompok besar. Silakan. Mau beli apa lagi? 20.000 bisa setengah kalau murah. Suaranya nggak ada, belum dibuka. Oke, kita kembali ke laptop, Bapak Ibu. Kelompok 1 diskusinya luar biasa sekali sampai berdarah-darah ya, terlempar-lempar Pak Enda Jaya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hebat sekali kungfu Pak Enda, terlempar tapi masih kuat dan sehat ya. Oke, kelompok 2 juga tidak sampai berdarah-darah tetapi sampai pergi ke sana kemari juga, ini sampai mencari kasusnya ke Dumai. Nah sekarang kasusnya udah dalam perjalanan, sudah sampai Bapak Ibu ya. Oke. Ternyata kasusnya sudah sampai dan sudah dibahas ya Bu Zuraida ya. Ya kalau begitu Bu Zuraida hati-hati di jalan, kasusnya sudah sampai ke kawan-kawan. Baik Bapak Ibu, mari kita dengar hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok mana ini yang duluan yang tampil? Kelompok 1. Oh ini. Nah, bagaimana Ibu-Ibu? Setuju kelompok 1 dulu? Setuju, Bu. Oke, setuju ya. Silakan kelompok 1. Pak Badru memang selalu mau nomor 1 ya Pak Enda ya. Oke, mari. Apa Pak Badru? Ya, kalau berkelompok itu selalu nomor 1. Kalau individu ya tidak terlambat. Cuman mungkin internetnya tidak lancar ya, masih di awan-awan ya, tertutup awan Pak Badru. Baik, oke Pak Badru, Pak Enda Jaya, kalau kelompok 2 akan menyimak apa yang telah Bapak kerjakan mengenai kasus sekolah yang Bapak pimpin. Oke, terima kasih. Ayo silakan siapa yang menampilkan, Pak Enda atau Pak Badru. Mudah-mudahan tidak ada yang terlempar. Ya, saya Pak ya. Apa dulu? Kelompok 2. Ada yang jelaskan? Ya. Ya, baik Bu. Iya, baik. Izin Bu ya untuk menjelaskan hasil diskusi dari. Oke, pakai ini kami. Sharing presentasi. Gimana Bu? Pakai sharing presentasi. Belum sempat dituliskan Bu, baru dicoret-coret di buku saja. Jadi kita menyimak aja belum, gitu. Bu, belum ada dituliskan di sini.
Iya, Oke, kita aja mungkin boleh. saja. Oke ya. Iya. Baik, di sini Enda akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1 dengan Pak Badrul, pengambilan keputusan dari suatu kasus yang sudah kami diskusikan tadi. Adapun kasus atau permasalahan ini adalah sebenarnya kasus yang nyata terjadi di sekolah Pak Badrul gitu ya. Tapi nanti untuk yang terlibat dan nama dari guru yang bersangkutan dirahasiakan biar menjaga etika gitu ya. Tapi kasus gini buat lebih kurang. Pertama di sekolah A gitu ya. Ada seorang ibu guru, Ibu A. Dia adalah seorang guru yang berpengalaman, termasuk guru senior dan juga memiliki jenjang pendidikan yang bagus dan pengalaman pelatihan yang bagus. Pada tahun ajaran ini, ibu tersebut diamanahkan sebagai wali kelas. Namun dalam perjalanannya sebagai wali kelas, sering didapati ibu ini tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya, seperti sering terlambat masuk ke kelas, tidak melaksanakan mengaji di awal pembelajaran, dan banyak hal lagi ya, seperti tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang guru yang profesional dengan baik. Hal ini tidak sesuai dengan pengalaman dan pendidikan yang telah ia peroleh. Jadi bertentangan dengan pengalaman dan jenjang pendidikan yang ia peroleh dan juga pelatihan yang ia peroleh. Sebagai rekan dari ibu tersebut, dalam hal ini yang juga diamanahkan sebagai staf kurikulum, Bapak B memiliki rasa peduli terhadap guru tersebut dan ingin memberikan satu keputusan terhadap permasalahan yang ia amati, bahwa ia sering mendapati guru tersebut tidak masuk kelas dan sebagainya. Maka sebagai seorang rekan, keputusan apa yang akan diambil untuk kasus Ibu A ini? Jadi kasus seperti itu, Bu, lebih kurang ada guru yang sering terlambat, padahal guru ini bagus gitu, memiliki pengalaman pendidikan, pelatihan, juga termasuk guru senior. Namun ya kurang maksimal atau tidak bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Maka di sini keputusan yang sudah kami diskusikan dengan Pak Badrul adalah keputusannya ini dalam bentuk melakukan diskusi terhadap ibu tersebut, ibu wali kelas tersebut, untuk menggali permasalahan apa yang dimilikinya agar bisa dilakukan keputusan yang lebih nyata lagi. Jadi karena permasalahan juga belum clear, maka dilakukan diskusi dengan Ibu A. Karena ini ruang lingkupnya bukan kepada pengambilan keputusan mutlak, tapi lebih kepada mencari dulu permasalahan dari ibu tersebut. Adapun di sini paradigma yang terjadi pada kasus ini adalah kebenaran lawan kesetiaan. Karena di sini kami menganggapnya adalah suatu melihat bahwa dia adalah rekan kita dalam mengajar. Tentu kita juga harus membuat suatu langkah yang benar, yang tepat, atau yang jujur gitu dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi tidak membiarkan saja sesuatu yang salah terjadi berulang-ulang. Jadi berdasarkan rasa kebenaran tadi, maka kita memanggil dia untuk melakukan diskusi. Kemudian adapun prinsipnya di sini, yaitu tadi sudah disinggung juga, berbasis kepada rasa peduli dan juga berbasis kepada peraturan atau rule based thinking. Jadi memang karena ada peraturan yang harus dijalankan, tentunya ini harus segera diselesaikan. Adapun langkah pengambilan keputusan kami tadi, yaitu mengajak Ibu wali kelas tersebut berdiskusi, adalah pertama mengenali bahwa di sini ada nilai yang saling bertentangan. Dalam hal ini tentu nilai tanggung jawabnya tidak sesuai dengan yang seharusnya ia lakukan. Jadi ada tanggung jawab yang tidak dijalankan. Padahal dia sebenarnya kalau dari jenjang pendidikan dan pengalaman pelatihan, itu saya sudah memiliki kompetensi, sudah memahami gitu. Tapi dalam pelaksanaannya jauh dari yang seharusnya ia pahami gitu. Jadi yang dipelajari tidak sesuai dengan yang dia dilakukan. Kemudian di sini pihak yang terlibat karena pengambilan keputusannya dalam bentuk melakukan diskusi atau bertanya langsung, ini terlibat hanya dua. Pertama, kita sebagai rekan gurunya tadi, dalam hal ini sebagai staf kurikulum.
kemudian ibu wali kelas tersebut sendiri. Jadi akan dilakukan bicara secara mendalam terhadap permasalahan untuk mengenal kasusnya gitu. Kemudian adapun fakta yang relevan di sini adalah bahwa ibu ini sudah sering diamati terlambat, jadi memang harus dilakukan tindakan atau diambil keputusan agar masalah ini tidak berulang lagi. Kalau dilihat dari pengujian benar atau salahnya, tentu di sini ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam standar profesional sebagai seorang guru. Idealnya tentu guru adalah orang yang menjalankan peraturan dengan baik dan juga melaksanakan tanggung jawabnya juga dengan benar. Tapi di sini terjadi ketidaksesuaian dengan standar profesionalnya dan disiplinnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Adapun berikutnya untuk langkah kelima, itu pengujian paradigma benar lawan benarnya. Di sini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan gitu. Memang kita kasihan juga mungkin ada masalah yang dia belum sempat ceritakan, tapi kalau tidak dari keadilan agar semuanya terlibat atau semuanya jadi lebih baik juga kepada sekolah gitu agar lebih bagus lagi, tentu di sini harus kita lakukan keputusan yang mengutamakan keputusan atau hasil untuk semuanya gitu lebih banyak. Jadi tidak aku pada rasa kasihan terhadap teman tersebut. Mungkin ada masalah ya, tapi harus bisa mungkin meminimalisir kerugian terhadap orang lain. Dalam hal ini tentu murid yang ditinggalkannya atau tidak dilakukan tanggung jawab dengan baik. Kemudian langkah ke-6 di sini membuat resolusi. Tentunya tadi yang sudah disampaikan juga, resolusi atau prinsip akhirnya adalah berbasis peraturan, bahwa tentunya keputusan ini dilakukan atau diputuskan nanti memang berdasarkan peraturan. Kalau peraturannya mengatakan A, tentu ibu tersebut harus mengikutinya gitu ya, atau melakukan peraturan yang sudah ditetapkan. Kalau memang tidak bisa bertanggung jawab terhadap hasil tersebut, maka ya mungkin berbesar hati atau mengundurkan diri gitu terhadap keputusan yang sudah dilakukan. Kemudian langkah berikutnya, investigasi opsi trilema. Di sini kami tidak menemukan suatu opsi yang tidak terduga. Mungkin ya semuanya bisa menyarankan ya pasti melakukan diskusi. Kemudian yang kedua tentu melaporkan kepada kepala sekolah. Tapi di sini kami mengambil keputusannya cuma pada diskusi, nanti diputuskan apakah memang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan lagi atau bagaimana gitu ya. Dan kalau kami lihat hasil keputusan tadi kemudian merefleksikannya, ya lebih kurang ini mungkin keputusan terbaik gitu. Karena kita juga belum tahu permasalahan secara detail dan juga belum mengetahui alasan dia mengapa melakukan kegiatan tersebut. Padahal dia mengetahui itu tuh suatu perbuatan atau tanggung jawab yang tidak baik. Ya. Mungkin demikian Bu yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih Pak Enda Jaya. Mari kita beri aplaus 3 kali kepada Pak Enda Jaya dan Pak Badru Bantu. Terima kasih banyak Pak Enda, Pak Badru. Alhamdulillah kasusnya kasus benar-benar kasus di sekolah yang berhubungan dengan apa tadi, etika dan apa Pak Enda Jaya? Tanggung jawab Bu. Ya, oke Bapak Ibu. Saya menyimak sekali tadi apa yang disebutkan Pak Enda. Jangan sampai kita membiarkan kesalahan itu berlarut-larut ya. Di saat kita membiarkan orang berlarut dalam kesalahannya, berarti kita yang melihatnya, yang sebagai saksi ya, berarti kita juga termasuk orang yang melakukan kesalahan. Seperti itu katanya ya. Jadi dengan adanya seperti ini, mudah-mudahan kita akan kuat bersama ya, maju bersama, hebat semua Bapak Ibu ya. Jadi di sekolah Bapak Ibu silakan lakukan hal yang seperti ini. Nah Bapak Ibu ada yang mau ditanggapi di kelompok 1, silakan Ibu Aisyah, Ibu Zaraida dan Ibu Diana Fitri. Ini dia 9 langkah. Tadi keputusannya adalah opsi trilemanya adalah Bapak Ibu kelompok 1 ini menggunakan diskusi karena belum begitu yakin tentang masalah yang dihadapi seperti itu. Bagaimana Bu Zuraida? Yuk.
Saya Bu, Ya. seperti permasalahan yang disampaikan oleh Pak Enda tadi, guru itu kan profesional, kemudian dia tidak menjalankan tugas sebagai wali kelas. Kemudian kurikulum memanggilnya, berarti dia mengcoaching daripada guru tersebut, Ibu. Ya. Kemudian keputusannya di sana tadi Pak Enda mengatakan bahwa guru tersebut kalau memang dia tidak sanggup, dia mengundurkan diri. Kalau menurut saya sikap untuk mengundurkan diri dari guru tersebut rasanya dilema gimana ya? Dilema tanggung jawab tadi memang karena dia kan profesional Bu, kemudian dia senior. Dari sisi lain orang kan menilai mengapa dia bisa begitu. Berarti kita pertama langkah awal kita harus mengcoachingnya dulu. Kemudian keputusannya semuanya kan kata Pak Enda tadi itu kan harus didiskusikan dan terakhir bermuara dengan kepala sekolah. Itu Bu. Ya, terima kasih. Kemudian untuk etika dan tanggung jawab, berarti tanggung jawab dia sebagai seorang wali kelas, kemudian tidak bisa dilaksanakannya dengan sebaiknya. Ya. Itu maksudnya Bu. Ya, terima kasih banyak. Ya, benar sekali kata Ibu Zuraida dan Pak Enda juga bahwa di sini kita harus menerapkan coaching, ya Bapak Ibu ya, kepada guru tersebut. Ya, Pak Enda sudah menyebutkan. Jadi bagaimana ini penjelasan Ibu Zuraida, Pak Enda dan Pak Badrul? Iya Pak Badrun, maaf Pak Badrun bukan jadi guru. Maaf Pak Badrun, maksudnya saya tadi berhenti jadi wali kelas, bukan jadi guru. Iya. 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 Mengundurkan diri itu maksudnya mengundurkan diri bukan sebagai guru ya, tapi terhadap beban tugas yang diberikan oleh sekolah, gitu maksudnya. Jadi dia sendiri yang mengundurkan diri ya Pak Badrul ya. Dengan adanya coaching tadi dia akan merasa bersalah sendiri dan dia sendiri akan mengundurkan diri sebagai wali kelas gitu ya Pak Badrul ya. Dengan adanya coaching ya. Ya, jadi ya gitu ya Pak Enda ya. Ini Bu. Ya. Ya, keputusan itu memang agak masih belum final dan maksudnya memang ini kan keputusan yang melibatkan cuma kita sama wali kelas tersebut gitu Bu ya. Ya. Jadi keputusannya berdua dulu, belum melibatkan keputusan akhir. Jadi sebenarnya ya keputusan yang seperti tadi yang disampaikan itu mengundurkan diri sebagai wali kelas itu mungkin tindak lanjut terhadap hasil diskusinya gitu Bu. Mungkin kalau udah berulang kali terjadi gitu kan, atau sudah sering jadi ingatkan masih terjadi lagi, diskusi sudah dilakukan tapi juga berulang-ulang terjadi, maka mungkin keputusan yang lebih tegas gitu mungkin diperlukan untuk kasus. Ya, oke, terima kasih banyak ya keputusan. Jadi kalau keputusan yang lebih tegas itu berarti di atasannya lagi nanti ya Pak Enda ya. Ya ke manajernya lagi nih kan. Ini kan masih ke urusan kurikulum aja tadi ya. Ya, seperti itu tingkatannya ya. Ya, terima kasih banyak. Bagaimana Ibu Aisyah? Saya coba melihat dari sudut pandang guru tersebut ya Bu ya. Kita kan dengan belajar mengambil keputusan ini kita juga perlu melihat berbagai macam sudut pandang, tidak hanya kita di situ sebagai pengamat, tapi juga kadang kita harus memposisikan diri kita juga kepada masing-masing pihak yang terlibat. Nah, kalau saya melihat tadi dari apa yang disampaikan Pak Enda, ini guru yang sudah senior, sudah lama sekali
mengajar, kemudian juga pengalaman belajarnya bagus, pengalaman mengajarnya bagus, dari segi pendidikan juga diakui oleh rekan-rekan kerja di Dewan Guru. Nah, mungkin kita bisa melihat sesuatu yang seperti dilakukan tadi, diidentifikasi apa sih yang menjadi persoalan mendasar sehingga dia tidak bisa mengambil tugas atau tanggung jawab. Bisa saja dengan adanya beban tugas tambahan itu bisa membuat dia menjadi tidak fokus, karena ada tipikal orang yang bisa bekerja dengan segala macam beban kerja, tapi ada juga orang yang tidak bisa bekerja dengan mengambil semua bagian, jadi dia hanya bisa dengan satu pekerjaan, di situ dia maksimalkan. Nah, mungkin kurang fokusnya tadi berdampak pemusatan perhatiannya juga terhadap mengajar ke anak juga jadinya berkurang. Mungkin dia tidak bisa seperti itu gitu, Bu. Nah, saya melihat seperti itu. Yang mungkin tadi yang disampaikan Pak Indah juga benar, bahwa setelah proses diskusi nanti akan dihasilkan keputusan berdasarkan apa yang disampaikan, dan semuanya itu bertahap ya, sampai pada tahapan akhir rasanya sudah tidak bisa ditanggulangi lagi permasalahan, mungkin dia bersedia untuk mengundurkan diri dari wali kelas. Nah, itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya. Jadi kalau seperti yang disebutkan Ibu Aisyah, seperti masalah kita yang kemarin coaching ya, Ibu apa itu yang dia karena terlalu banyak beban yang diberikan oleh kepala sekolah sehingga dia mengundurkan diri. Seperti itu ya. Mungkin dia salah seorang dari seperti yang disebutkan Ibu Aisyah ya, seperti masalah kita yang kemarin. Oke, Ibu Diana Fitri, bagaimana? Ada yang mau tambah? Kalau menurut saya, Bu, lebih karena di awal Pak Enda sudah menyatakan bahwa ini masih dalam coretan, dalam bentuk coretan. Mungkin nanti ada penataan kata-katanya lebih ini sehingga kasusnya itu terunut gitu, sistematis, sehingga makin jelas. Kalau saya gitu aja, Bu, ininya memandangnya, karena dari tadi yang dari ini udah dijelaskan dari Bu Zuraida, dari apa Bu Aisyah, mungkin ini karena masih dalam coretan gitu, Bu. Jadi kasus itu belum tegak gitu. Itu belum aja. Final ya? Iya, belum final. Ya, terima kasih banyak. Jadi sudah jelas semuanya ya, antara Ibu Zuraida, Ibu Diana Fitri, Ibu Aisyah, dan Pak Enda. Jadi semuanya adalah berhubungan dengan yang disebutkan Pak Enda Jaya. Jadi coaching itu bertahap. Ya, jadi Bapak Ibu pun nanti seandainya jadi kepala sekolah ataupun pemimpin pembelajaran, ya, pemimpin pembelajaran itu berarti Bapak Ibu nanti akan melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi jangan langsung ke kepala sekolah, tetapi Bapak Ibu lah dulu yang melaksanakannya. Terima kasih, kita mendengarkan lagi ke kelompok berikutnya, kelompok 2. Masih ada waktu lagi 6 menit lagi. Bagaimana? Atau kita untuk besok saja? Atau kita mendengarkan kasusnya aja dulu? Ya? Ya, kita dengarkan kasusnya aja, besok kita dengar tampilannya. Oke, yuk. Karena nanti kalau kita dengarkan nanti seperti yang kata Ibu Diana Fitri, ini karena kita ngerjakannya dalam 2 jam pembelajaran tidak sampai, mungkin ya, tidak sampai kita memikirkan kasus, memikirkan bagaimana penyelesaiannya ya. Jadi nanti tidak runut, kata Ibu Diana Fitri. Jadi tampilan untuk permasalahan itu adalah besok, sekarang kita mendengar permasalahan ataupun kasusnya. Yuk, siapa yang bacakan kasusnya? Siapa yang baca? Bu. Ya, oke, Ibu Diana Fitri. Jadi sama kita ya Pak Enda, kita masih dalam coretan juga. Jadi kasusnya begini yang akan kami angkat untuk di sesi ruang kolaborasi ini. Begini ceritanya, seorang murid yang tidak lulus seleksi atau diterima di sekolah. Nah, menurut hasil seleksi nih anak nggak lulus. Memohon kepada Kepsek untuk diterima dengan alasan tidak memiliki biaya bila tidak diterima di sekolah negeri. Nah, bagaimana kesiswaan ataupun panitia penerimaan PPDB menanggapi kasus ini, apakah menerima siswa tersebut atau tidak menerimanya. Jadi ini hasil
kesepakatan kami Bu dari kelompok 2 kasus ini yang akan diangkat untuk didiskusikan besok. Gitu Bu. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu Diana Fitri, grup 2. Pak Eda, ada yang menanggapi ini kasusnya apa? Sudah oke? Etika Jelas, tanggung Bu. jawab? Jelas. Ya. Ya. Ada dilemanya, Bu. Ada dilema di dalamnya ya. Dilemanya apa itu Pak Eda? Ya antara itu menerima atau tidak. Rasanya ya diterima atau tidak. Memutus masa depannya gitu, Bu. Iya. Sedangkan dia tidak mampu. Rumahnya dekat di situ pula kali ya. Ya, dia bagian warga sekolah di situ. Ya, seperti itu ya. Jadi dilema bagi sekolah tersebut untuk menerima atau tidak. Ya. Jadi alhamdulillah sujud sekali masalahnya satu grup 1 itu adalah masalah guru, yang grup 2 adalah masalah siswa. Jadi klop Bapak Ibu ya. Jadi demikian Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu karena besok aja kita tampilkan tugas dari kelompok 2 ini penjelasannya. Nah, Bapak Ibu ini adalah tugas kelompok ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu pikirkan nanti untuk menjadi tugas individu di aksi nyata mungkin insya Allah itu adalah aksi nyatanya adalah berhubungan dengan kita. Ya, jadi biar kita tidak terlambat banyak ya Bapak Ibu, jadi ingat aja ini tinggal mengubah narasi untuk sekolah kita masing-masing seperti itu ya. Dan Bapak Ibu boleh juga Bapak Ibu menggunakan untuk aksi nyata nanti pribadi, boleh di antara 10 video, 8 video dan 2 narasi itu aja Bapak Ibu ubah juga boleh ya. Bapak Ibu ubah, narasikan sendiri sesuaikan dengan daerah sekolah Bapak Ibu pribadi sendiri ya. Jadi mudah-mudahan tugas videonya yang 3A45 ya Bu Aisyah ya. Mudah-mudahan sudah selesai. Boleh ditanya kepada Pak Enda. Dan mudah-mudahan dan juga Bapak Ibu mohon ya sekali lagi siapa yang sudah ngerjakan, saya ngambil video 1, ambil video 2 dan seterusnya ya. Jadi supaya jangan ada yang double. Nanti kalau sudah sempat dikerjakan double, capek ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai nanti malam ataupun nanti sehingga besok Bapak Ibu bisa menyebutkan masalahnya seperti yang disebutkan tadi kasusnya. Jadi Bapak Ibu kita kembali ke share screen. Terima kasih banyak sudah berkelompok, sudah melaksanakan kasusnya Bapak Ibu ya. Sudah menemukan langkah-langkah untuk penyembuhan dari kasus tersebut dan sudah menemukan paradigma apa dan sudah menentukan 3 prinsip untuk masalah Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Jadi sekali lagi kasusnya adalah sumber daya, yaitu sumber dayanya kalau di kelompok 2 itu adalah siswanya, di kelompok 1 adalah gurunya, guru yang profesional. Baik Bapak Ibu, sekali lagi besok kita presentasi, mudah-mudahan sudah runtut dan sudah runut apa yang telah Bapak Ibu diskusikan, sehingga Bapak Ibu begini total besok presentasinya. Ya, jadi masing-masing kelompok adalah 13 menit. Ya, mudah-mudahan lebih cepat lebih baik karena besok Bapak Ibu mungkin karena kita mau menghadapi Ramadan. Karena Bapak Ibu kita mau menghadapi Ramadan, ini biasanya ada melaksanakan melaksanakan apa Bapak Ibu seperti Bu Aisyah ini sedekah-sedekahan gitu ya. Sedekahan menyambut Ramadan biasanya terus-menerus itu sampai dengan tanggal 12 atau sampai dengan tanggal 13 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa cepat selesai, kita cepat juga selesai mengunjungi rumah Ibu Aisyah. Ibu Zuraida. Maksudnya sekolah Ibu Zuraida ya. Ya, mengunjungi rumah Ibu Zuraida dan Ibu Aisyah ya, secara online ya. Mudah-mudahan gosen ya, gosen, GoFood, go amplop ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu besok ataupun seperti tadi yang sudah kita lakukan, kalau dia kelompok 1 menampilkan, berarti kelompok 2 yang membahas, ataupun sebaliknya, kelompok 2 yang membahas, menampilkan kelompok 1 yang membahas. Apakah keputusan yang diambil sama dengan hasil analisis kelompok? Apabila berbeda, apa yang berbeda, kenapa berbeda, apabila sama bisa memberikan penguatan. Jadi Bapak Ibu, kira-kira yang Bapak Ibu
kelompok 1 tadi seperti yang kelompok 1 sudah dapatkan, ya, apakah sama dengan kelompok 2 kira-kira? Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, seluruh tugas Bapak Ibu kalau sudah dikerjakan ini, aksi nyata yang untuk yang 10 ataupun yang berapa, Bapak Ibu mudah-mudahan selesai. Jadi kalau ini selesai, aksi nyata 3A 4-10 ya, 3-4 dan seterusnya itu Bapak Ibu yang terakhir biasanya itu ya. Nah, insya Allah selesai. Eksplorasi dari instruktur pun selesai, insya Allah kalau sudah bertemu seperti ini. Ya, jadi Pak Badrul dengan Ibu Zuraida kalau sudah seperti ini cepat-cepat langsung kerjakan. Jadi langsung upload aja, submit. Gak usah pikirin mantap atau tidaknya, langsung submit aja ya. Dan kita hanya melihat submit, oh sudah disubmit paling sedikit. Oke, Bapak Ibu, rasanya ada lagi yang mau didiskusikan? Besok saya presentasi, Bu. Oke, oh besok Ibu Zuraida yang presentasi ya. Ya, besok Ibu Zuraida. Besok Ibu yang presentasi ya. Ya, siap, good. Terima kasih banyak. Pak Enda bagaimana besok? Tadi Pak Enda yang presentasi, besok Pak Badrul lah ya. Tadi kan belum runtut kata Ibu Diana. Ya, sekarang ya. Lalu Pak Badrul, Pak Badrul Pak Badrul yang presentasi. Oh ya. Oke, demikianlah Bapak Ibu ya, sudah komit ya Bapak Ibu, sampai ketemu kita besok. Ini Ibu Aisyah ini mau nyiap-nyiap juga untuk besok. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.